Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, ibu, bapak, teman-teman sekalian. Kenalkan nama saya Astial Amalia dengan NIM 29521000888P. Hari ini saya akan mempresentasikan rencana anggaran biaya atau RAB untuk proyek sistem informasi perpustakaan digital yang disingkat SIPD sesuai dengan apa proyek yang telah saya buat pada tugas-tugas sebelumnya. Presentasi ini merupakan tugas mata kuliah pengelolaan proyek sistem informasi. Baik, presentasi hari ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan tentang proyek SIPD secara umum. Kemudian kedua, saya akan membahas estimasi biaya menggunakan berbagai metode. Ketiga, budgeting atau alokasi biaya per periode waktu. Keempat, resource allocation atau bagaimana sumber daya dialokasikan. Kelima, RAB lengkap dengan rincian detail dan terakhir monitoring dan controlling serta kesimpulan. Oke, mari kita mulai dengan overview proyek. Proyek SIPD ini atau proyek sistem informasi perpustakaan digital adalah proyek pengembangan sistem berbasis website untuk perpustakaan kampus. Proyek ini memiliki durasi 58 hari kerja dimulai dari 29 September 2025 hingga 1 Januari 2026. Total budget yang dialokasikan untuk proyek ini adalah 200 juta rupiah. Project owner-nya adalah Bapak Nurtrandes Gabriela MPD dengan Project Manager Bapak Sultan Eskom Mkom. Tim proyek terdiri dari 2 full stack developer, 1 QA tester, 1 UI UX designer, dan 1 database administrator. Jadi total ada 6 orang yang terlibat dalam tim inti proyek ini. Kemudian apa itu RAB? Sebelum masuk ke detail, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu RAB. RAB atau Rencana Anggaran Biaya adalah dokumen yang berisi rincian estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dari awal hingga akhir. Tujuan utama dari RAB ini ada 4. Pertama, untuk kontrol biaya proyek agar tidak melebihi budget. Kedua, memberikan transparansi anggaran kepada stakeholder. Ketiga, menjadi baseline atau acuan untuk monitoring biaya selama proyek berjalan. Dan keempat, sebagai dasar pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya. Kemudian komponen RAB secara umum mencakup biaya tenaga kerja, biaya peralatan, kemudian biaya software atau lisensi, biaya operasional seperti internet dan listrik, biaya pelatihan untuk user, dan yang terakhir adalah contingency reserve, yaitu cadangan untuk menghadapi resiko. Kemudian estimasi biaya dalam penyusunan RAB, kita menggunakan 4 metode estimasi biaya sesuai dengan standar PMBOK. Metode pertama yaitu analysis estimating, yaitu kita menggunakan data dari proyek yang serupa yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya, misalnya proyek perpustakaan digital di kampus lain yang karakteristiknya mirip. Kemudian metode kedua adalah parametric estimating, menggunakan parameter terukur. Contohnya, jika kita tahu biaya pengembangan per hari adalah Rp500.000, maka 20 hari akan menjadi 10 juta rupiah. Kemudian metode ketiga adalah bottom up estimating. Di sini kita menghitung biaya detail per aktivitas kecil, kemudian dijumlahkan untuk mendapat total biaya. Ini metode yang paling akurat, tapi juga paling detail. Dan metode keempat adalah three point estimating atau PERT yang mempertimbangkan 3 skenario, optimistic, most likely, dan pessimistic. Kemudian dihitung dengan rumus yang ada di slide ini. Kemudian untuk estimasi biaya per fase, sekarang kita lihat hasil estimasi per fase proyeknya. Jadi proyek SIPD ini dibagi menjadi 5 fase utama sesuai dengan project management life cycle. Fase inisiasi berdurasi 10 hari dengan biaya 15 juta rupiah atau 7,5% dari total budget. Jadi di fase ini kita melakukan studi kelayakan dan workshop dengan stakeholder. Kemudian fase perencanaan selama 12 hari dengan biaya 25 juta rupiah atau 12,5%. Di sini kita melakukan desain sistem dan perencanaan manajemen project. Kemudian fase eksekusi adalah fase terbesar 23 hari
dengan biaya 25 juta rupiah atau 12,5%. Di sini kita melakukan desain sistem dan perencanaan manajemen project. Kemudian fase eksekusi adalah fase terbesar, 23 hari dengan 125 juta rupiah atau 62,5% dari total budget. Ini wajar karena di fase ini kita melakukan development atau pengembangan sistem secara intensif. Kemudian fase monitoring dan controlling selama 10 hari dengan biaya 25 juta rupiah untuk testing dan quality assurance. Dan terakhir fase closing selama 8 hari dengan biaya 35 juta rupiah untuk pelatihan user, deployment, dan dokumentasi. Jadi total keseluruhan adalah 58 hari dengan budget 200 juta rupiah. Kemudian untuk budgeting alokasi per bulan, dari estimasi per fase tadi, kita breakdown lagi menjadi alokasi budget per bulan untuk memudahkan cash flow management. September 2025 kita alokasikan 15 juta rupiah untuk fase inisiasi. Oktober 2025 adalah bulan tersibuk dengan alokasi 80 juta rupiah karena di bulan ini terjadi overlap antara fase perencanaan dengan yang selesai dan fase eksekusi yang dimulai. Pada November 2025, dialokasikan 70 juta rupiah untuk melanjutkan fase eksekusi dan memulai fase monitoring. Dan Desember 2025 adalah alokasi 35 juta rupiah untuk melaksanakan monitoring dan fase closing. Alokasi budget per bulan ini menjadi cost baseline atau baseline anggaran yang akan kita gunakan untuk monitoring biaya sepanjang proyek. Kemudian masuk ke resource allocation. Untuk menjelaskan konsep resource allocation, saya akan memberikan contoh konkret dari salah satu aktivitas proyek, yaitu pengembangan modul peminjaman. Untuk aktivitas ini, kita alokasikan 2 developer sebagai human resources utama, ditambah 1 DBA, database administrator untuk support database, dan 1 project manager untuk koordinasi. Dari segi equipment atau peralatan, dialokasikan 2 laptop deployment dan beberapa testing devices. Time atau waktu yang dialokasikan adalah 7 hari kerja, yang kalau dihitung total effort adalah 112 man hours, yaitu 2 developer dikali 2 dikali 8 jam per hari. Dan budget yang dialokasikan khusus untuk aktivitas ini adalah 35 juta rupiah dari total 100 juta rupiah dari pengembangan semua modul. Ini adalah contoh bagaimana kita melakukan resource allocation yang detail untuk aktivitas dalam proyek. Kemudian RAB tenaga kerja ya, yang pertama. Sekarang kita masuk ke rinciannya dulu. Mari kita mulai dengan komponen terbesar, yaitu biaya tenaga kerja project manager selama 2 bulan dengan rate 15 juta per bulan, totalnya 30 juta rupiah. Kemudian full stack developer ada 2 orang, masing-masing 12 juta per bulan selama 2 bulan, totalnya 48 juta rupiah. Kemudian QA tester selama 2 bulan dengan rate 10 juta per bulan, totalnya jadi 20 juta rupiah. Kemudian UI UX designer selama 1 bulan karena hanya dibutuhkan di fase awal dengan rate 12 juta rupiah. Dan database administrator selama 2 bulan dengan rate 10 juta per bulan. Total ada 20 juta rupiah. Jadi subtotal untuk biaya tenaga kerja adalah 120 juta rupiah atau 60% dari total budget project. 60% untuk tenaga kerja itu normal. Tenaga kerja itu normal. Untuk proyek software development. Selanjutnya kita lihat biaya peralatan dan software. Untuk peralatan, kita perlu 3 unit laptop development dengan harga 15 juta per unit, total 15 juta rupiah, kemudian testing devices sebanyak 5 unit untuk testing di berbagai platform dengan total 10 juta rupiah, jadi subtotal peralatan adalah 25 juta rupiah. Untuk software dan lisensi, kita alokasikan 5 juta rupiah untuk framework license seperti Laravel atau framework yang digunakan, development tools seperti IDE Premium, dan lainnya 5 juta rupiah, dan cloud hosting selama 3 bulan untuk server development dan testing dengan biaya 1,5 juta per bulan atau total 4,5 juta rupiah. Subtotal untuk software dan lisensi adalah 15 juta rupiah.
Kemudian ke RAB lengkap, komponen selanjutnya adalah biaya operasional dan pelatihan. Biaya operasional total 10 juta rupiah yang terdiri dari internet 3 juta rupiah untuk koneksi tim selama 3 bulan, listrik 4,5 juta rupiah, dan ATK serta dokumentasi 2,5 juta rupiah. Biaya pelatihan total 15 juta rupiah ini termasuk pelatihan untuk pustakawan sebanyak 10 orang dengan biaya 5 juta rupiah, sosialisasi untuk mahasiswa sebanyak 100 orang dengan biaya 5 juta rupiah, dan materi training serta konsumsi 5 juta rupiah. Em, dan biaya lain-lain sebesar 5 juta rupiah untuk migrasi data dari sistem lama dan transport serta akomodasi tim jika diperlukan. Oke, baiklah. Kemudian masuk ke RAB rekapitulasi ya. Baik, sekarang kita lihat rekapitulasi lengkap dari semua komponen biaya. Tenaga kerja 120 juta rupiah atau 60%. Ini adalah komponen terbesar dalam proyek software development, sangat bergantung pada kualitas SDM. Kemudian peralatan 25 juta rupiah atau 12,5% untuk laptop dan testing devices. Kemudian software dan license 15 juta rupiah atau 7,5%. Kemudian operasional 10 juta rupiah atau 5% dari untuk internet, listrik, dan ATK. Pelatihan 15 juta rupiah atau 7,5%. Ini investasi penting agar sistem dapat digunakan dengan optimal. Dan lain-lain 5 juta rupiah atau 2,5%. Subtotal dari semua komponen ini adalah 190 juta. Iya, kemudian kita tambahkan contingency reserve sebesar 5% atau 10 juta rupiah sebagai cadangan untuk menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Sehingga total RAB adalah total 200 juta rupiah. Oke, baiklah. Mungkin kurvanya agak terpotong, grafiknya terpotong. Jadi grafik ini menunjukkan cost baseline dalam bentuk S-curve yang merupakan representasi visual dari akumulasi biaya sepanjang life cycle proyek. Kita bisa lihat di awal proyek di bawah ini, dipotong, mohon maaf, biaya masih rendah yaitu 15 juta rupiah karena baru fase inisiasi. Kemudian meningkat tajam di bulan Oktober menjadi 95 juta rupiah kumulatif karena mulai masuk ke fase eksekusi yang membutuhkan biaya besar. Kemudian November terus naik menjadi 165 juta rupiah kumulatif. Ya. Kemudian di akhir proyek Desember mencapai 200 juta rupiah. Pola kurva S ini adalah pola yang normal dalam proyek manajemen di mana biaya rendah di awal meningkat tajam di tengah saat eksekusi intensif dan melambat lagi di akhir saat closing. Oke, RAB yang sudah kita susun ini bukan hanya untuk perencanaan saja, tapi juga harus dikontrol sepanjang proyek berjalan. Untuk itu, kita menggunakan metode Earned Value Management atau EVM, EVM. Ada 3 metrik utama dalam EVM. Pertama, PV atau Planned Value, yaitu budget yang seharusnya sudah terpakai berdasarkan rencana. Kedua, EV atau Earned Value, yaitu nilai dari pekerjaan yang sudah benar-benar selesai. Ketiga, AC, AC atau Actual Cost, yaitu biaya yang benar-benar sudah kita keluarkan. Dari ketiga metrik ini kita bisa menghitung 4 indikator kinerja penting. CPI, Cost Performance Index, dihitung dari EV bagi AC. Kalau hasilnya lebih dari 1, artinya kita under budget atau hemat. Kemudian SPI, atau Schedule Performance Index, dihitung dari EV dibagi PV. Kalau lebih dari 1, artinya kita ahead of schedule. Kemudian CV atau Cost Variance adalah selisih antara EV dan AC, dan SV atau Schedule Variance adalah selisih antara EV dan PV. Jika terjadi deviasi atau penyimpangan biaya, kita lakukan variance analysis untuk identifikasi. Oh maaf.
Jika terjadi deviasi atau penyimpangan biaya, kita lakukan variance analysis untuk identifikasi penyebabnya. Kemudian ambil corrective action sebagai re-estimating change control dan mengaktifkan contingency reserve yang sudah kita siapkan. Baiklah, baik, saya akan merangkum presentasi hari ini. Jadi total RAB untuk proyek SIPD adalah 200 juta rupiah dengan rencana yang sudah kita bahas total tadi. Alokasi terbesar adalah tenaga kerja sebesar 60% yang mencerminkan karakteristik proyek software development yang memang labor intensif atau sangat bergantung pada SDM. Kemudian budgeting per fase yang sudah kita susun memastikan cash flow terkontrol dengan baik sepanjang proyek sehingga tidak ada masalah likuiditas. Resource allocation yang detail memastikan setiap sumber digunakan secara efisien dan optimal. Contingency reserve 5% yang kita alokasikan akan menjadi buffer untuk menghadapi resiko-resiko yang mungkin timbul. Kemudian monitoring menggunakan earned value management akan memastikan biaya tetap terkendali sesuai baseline yang sudah ditetapkan. Jadi dengan RAB yang komprehensif ini saya yakin proyek SIPD dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai budget. Baiklah, itu tadi presentasi RAB untuk proyek SIPD. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.